Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 6 dan 8. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Simon Petrus melihat kain kapan terletak di tanah. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Santo Yohanes, salah seorang Rasul Yesus dan penulis Injil. Yohanes adalah seorang nelayan di daerah Galilea. Rasul Yohanes memiliki saudara bernama Yakobus. Yohanes bersama dengan Yakobus saudaranya dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi rasulnya. Ayah dari Yohanes dan Yakobus bernama Zebedius. Yesus memberikan julukan anak-anak guru kepada kedua putra dari Zebedius ini. Santo Yohanes adalah rasul yang termuda. Yohanes amat dikasihi oleh Yesus. Pada perjamuan malam terakhir, Rasul Yohanes diperbolehkan untuk menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Yohanes juga menjadi satu-satunya rasul yang setia menyertai Yesus. Ketika Yesus harus menanggung sengsara dan harus memanggul salib seorang diri, para rasul pergi meninggalkan Yesus. Satu-satunya rasul yang melihat sengsara Yesus, bahkan sampai berdiri di kaki salib bersama Maria, ibu Yesus, adalah Rasul Yohanes. Dan ketika Yesus yang sedang menghadapi detik-detik kematian, Yesus menyerahkan pemeliharaan bundanya kepada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudari terkasih, dari atas salib Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Jadi, hingga akhir hidupnya, Bunda Maria tinggal bersama Yohanes. Hanya Yohanes yang peroleh hak istimewa menghormati serta melayani Bunda Allah yang tanpa noda. Rasul Yohanes juga hadir dalam peristiwa penting lainnya, yakni menyaksikan kubur kosong. Diceritakan bahwa pada hari Paskah, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan beberapa wanita membawa rempah-rempah menuju ke makam untuk meminyaki tubuh Yesus. Mereka kembali dengan berlari-lari kepada para rasul untuk menyampaikan suatu berita yang mengejutkan. Tubuh Yesus telah hilang dari makam. Petrus dan Yohanes pergi untuk menyelidiki. Yohanes tiba terlebih dahulu, tetapi ia menunggu Petrus masuk ke makam terlebih dahulu. Baru sesudahnya Yohanes masuk dan melihat kain kapan yang telah tergulung rapi. Kemudian pada minggu itu juga para murid sedang memancing di danau Tiberias tanpa hasil. Saudara-saudari terkasih, nama Yohanes tidak disebutkan di dalam Injil keempat, hanya
di dalam Injil Yohanes bab 21 yang secara umum dianggap sebagai tambahan dari waktu kemudian ditemukan ungkapan para putra Zebedius. Demikian pula ungkapan yang mengatakan murid yang dicintai Yesus yang tercatat dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 20 baru muncul pada bab 13. Di dalam jemaat purba, Yohanes menempati satu kedudukan sebagai pemimpin seperti yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul. Paulus menjuluki Yohanes sebagai tiang agung atau sokoguru gereja. Di dalam daftar ke-12 rasul, kedudukan Yohanes langsung berada di belakang Petrus. Di dalam tradisi yang lebih muda, Yohanes dikenal sebagai penulis kitab Wahyu dan surat-surat pertama sampai ketiga Yohanes. Menurut Wahyu bab 1 ayat 9, Yohanes tinggal di Pulau Patmos. Irenaeus menulis bahwa Yohanes tinggal dan wafat di Efesus. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke Gunung Kalvari dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Saudara-saudari terkasih, sejak Pentakosta Yohanes bekerja bersama dengan Petrus, baik di Yerusalem maupun di Samaria, untuk mencurahkan Roh Kudus pada orang-orang yang baru dipermandikan. Kira-kira pada tahun 60 ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi maha uskup di kota Efese. Dalam kitab Wahyu diterangkannya bahwa ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulangnya ke Efese, ia mengarang Injilnya. Dari buah tulisan Yohanes, kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang ahli ilmu agama yang tulisannya berisi permenungan dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karyanya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama saja. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Atas pertanyaan orang-orang Serani, mengapa ajarannya selalu yang sama saja? Ia menjawab, sebab itulah perintah Tuhan yang utama. Dan jikalau kamu melakukannya, sudah cukuplah yang kamu perbuat. Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia kira-kira pada tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk meneladani Rasul Yohanes yang setia mengikuti Yesus dan rela untuk mengorbankan dirinya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pun menanggapi panggilanmu dengan kesediaan dan kesetiaannya dalam mewartakan Injil. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami juga belajar untuk setia dalam tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.